Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yu'alimi sirri wan najwa wa kashifid durri wal balwa. Alladhi khalaqa fasawwa wa akhrajal mar'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala Anas bin Malik, rubba talil Qur'an wal Qur'anu yal'anu wal 'iyadzu billah yaqra'u ala la'natullah 'alal zalimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curahkan kariban baginda insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kitab At-Tadarru' ila Allah, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pendekatan kita kepada Allah melalui salat yang khusyuk, salat yang khudu, salat yang kita lakukan benar, syarat dan rukun dan semuanya kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang qiraatul Quran, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Wa min anwa'i tadarru' ila Allah azza wa jalla qiraatul Qur'an, yakunu Allah azza wa jalla an hadhil Qur'an. Dan termasuk di antara macam-macam tadarru' ila Allah yaitu qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna hadhil Qur'an, tentang Al-Qur'an ini Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Isra, sampaikan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberi hidayah, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin di sini yang disebutkan, yaitu alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang beramal solih. Apa keuntungannya bagi orang mukmin, bagi orang solih? Hidayah apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, dan Al-Quran ini memberikan hidayah seperti apa? Maka Al-Quran memberikan jalan yang paling lurus, lillati hiya aqwam. Artinya dia menunjukkan kita kepada Allah dari kesesatan, mengajak kita untuk menuju Allah. Kalau sholat kita kan ada macam-macamnya. Ada yang karena riyaknya, berarti menuju manusia. Ada karena sombongnya, berarti menuju setannya. Ada karena yang lain-lainnya, berarti yang dituju kita banyak. Meskipun tujuan kita dari rumah ke masjid, tapi di tengah-tengah itu ada niatan-niatan yang ada orang yang sebagian mungkin barangkali aja terbersih pengen pamer, pengen macam-macam. Nah, dari Al-Quran inilah kemudian Al-Quran benar-benar mengajak kita kepada jalan yang paling lurus. Kalau kita pernah pakai map GPS atau dalam bentuk apapun itu, maka ada jalan-jalan pilihan. Di situ ada jalan tikus dengan bisa ditempuh sekian menit.
Di sini ada jalan utama, lebih cepat. Tapi kendalanya misalkan macet misalkan. Nah ini jalan tikus juga bisa lebih cepat lagi. Tapi apa kendalanya? Banyak polisi tidurnya. Portal. Ya, banyak portalnya juga. Nah, jadi jalan-jalan itulah kemudian GPS itu memberikan pilihan alternatif. Bisa lewat sini nih, mau dialihkan nggak? Diberikan jalan yang paling baik, maka jalan yang paling lurus, jalan bebas hambatan. Maka melalui kendaraan 4 kita diarahkan menuju jalan tol. Ya memang harus bayar lebih, ya betul. Harus apa? Harus mengkaji Al-Quran jangan lebih. Jadi nggak bisa kalau kita mau kepada Allah melalui jalan tol kok nggak mau keluar biaya, ya susah. Makanya kalau mau jalan bebas hambatan, melalui jalan utama, jalan tolnya misalkan mau lurus, treknya lurus, cepat, jangan kecepatan tinggi menuju Allah, ya maka kita harus memberikan lebih. Kinerja kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina ya'maluna sholihat. Ya mau beramal soleh, mau mengerjakan. Bukan Al-Quran cuma buat pajangan, sholat cuma menggugurkan kewajiban, enggak. Maka harus dipoles dengan baik. Kendaraan kita sehat, BBM kita cukup, tol kita cukup, maka kita akan melaju dengan secepat itu, sesuai dengan kehendak kita dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dituntun oleh Al-Quran itu jalannya, jalan bebas hambatan. Maka melalui Al-Quran inilah kita beramal soleh, dituntun sebaik mungkin untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada kinerja yang lebih baik. Kita saja kalau di perusahaan, di tempat-tempat manapun pengen mendapatkan upah yang lebih baik, maka dilihat dari kinerja kita. Sejauh mana rajinnya dia dan macam-macamnya. Maka oleh karena itu Allah juga melihat dari situnya. Pengorbanannya. Lilladzina ya'maluna sholihat, bagi orang-orang yang beramal soleh, mau meningkatkan kualitas kinerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baginya apa? Anna lahum ajron kabiro, maka sungguh baginya, bagi mereka ajron, pahala kabiron yang banyak. Bukan hanya jalan yang lurus saja, tapi di sana sudah disiapkan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Siapa yang datang paling pagi ke kantor, maka nanti ada bonusnya. Siapa yang kerjanya paling bagus, nanti akan ada rewardnya misalkan. Begitu. Bagi Allah, Allah juga lebih daripada itu. Karena Allah sudah menyiapkan anna lahum ajran kabira. Maka bagi mereka disiapkan pahala yang banyak, bonus-bonus yang banyak, bonus akhir tahun, awal tahun, ditambah lagi proyek-proyeknya dikasihkan sama dia. Dipercaya menjadi orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui Al-Qur'an inilah kita kaji betul-betul. Jangan sampai Al-Quran hanya dibuat pajangan saja, atau hanya ngisi-ngisi waktu sebentar saja, enggak. Wa fil hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Perhatikan, Al-Quran ini juga memiliki dua potensi. Potensi menjadikan kita orang yang tinggi derajatnya, atau justru sebaliknya. Kita lihat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin Al-Khattab, beliau sampaikan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini aqwaman, beberapa kaum. Wa yadh'u, dan Allah menjatuhkan bihi dengan Al-Quran akharin, yang lainnya. Sebagian Allah angkat dengan Al-Quran. Bagaimana kita lihat? Mohon maaf, sepanjang sejarah orang yang hafal Al-Quran, orang yang menekuni Al-Quran, mohon maaf Pak, sekali lagi boleh diperhatikan, dia nggak akan kesusahan Pak. Baik urusan dunianya, kalaupun memang benar dicoba dia urusan dunianya dia kekurangan, tapi akan dia mendapatkan kelapangan hati yang begitu luas. Saya itu dulu sebelum hijrah ke sini, hampir tiap bulan, yang utamanya tiap tahun ada halakoh, tapi di tingkat kecamatan.
Satu kecamatan dulu waktu ya zaman sebelum sini itu ada sekitar 400-an orang penghafal Al-Quran satu kecamatannya. Itu nanti disebar Masjid At-Taubah misalkan kebagian 3 orang simaan dari mulai pagi sampai dengan selesai. Rutin tuh. Jadi dalam sehari itu setiap masjid bergema. Seluruh penghafal Al-Quran di tingkat kecamatan terjun semuanya ke masjid-masjid semuanya. Jadi dalam hari itu semuanya dihafalkan, dihatamkan Al-Quran. Mereka punya wadahnya. Alhamdulillah. Meskipun mereka bukan orang kantoran, bukan pejabat, bukan pegawai negeri, bukan asisten negara, tapi kehidupan mereka relatif cukup dan sangat tentram. Karena orang kampung lah biasa, kembalinya juga ke tani juga umumnya. Tani kalau nggak dagang. Dan itu alhamdulillah tidak pernah mereka kekurangan. Bahkan mohon maaf, di tempat kami itu ada satu guru kami penghafal Al-Quran. Itu mohon maaf ya sekali lagi, beliau tidak bisa melihat dari kecil, tapi hafal Al-Quran. Nggak bisa melihat dari kecil, tapi hebatnya beliau hafal Al-Quran. Dan santrinya banyak hingga hari ini. Punya pesantren. Itu satu keajaiban ya. Ini jamaah sekalian, jangan sia-siakan Al-Quran. Karena Allah sampaikan melalui Rasulnya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab. Tapi juga nggak boleh asal-asalan. Karena kalau Al-Quran kita baca dengan benar, dengan ketulusan, keikhlasan, kita perlakukan dengan baik, maka yarfa'u bihadzal kitab, Allah akan angkat derajat kita, baik derajat bisa jadi melalui dia akan diangkat derajat ekonominya di masyarakatnya, atau statusnya di hadapan Allah, dia akan Allah lebihkan. Kelihatannya di mata orang dia hina, tapi dia dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu, sangat banyak sekali. Nah, dalam Al-Quran ini beberapa kaum bisa Allah angkat, tapi yang lainnya wa yad'u bihi akharin, dan Allah juga bisa menjatuhkan dengan Al-Quran ini kaum yang lain. Bagaimana orang-orang yang dengan Al-Quran ini justru tidak mampu memanfaatkan kehadiran Al-Quran. Contoh, Al-Quran menjadi bahan olok-olokan. Baru-baru ini di luar negeri, Swedia, pengunjuk rasa itu membakar Al-Quran. Akhirnya apa? Protes di mana-mana. Yang rugi siapa? Produk-produk dari negaranya diboikot di mana-mana. Dulu di Perancis begitu nasibnya. Makanya itu kok nggak bisa jadi pelajaran di Indonesia. Berapa kali Al-Quran ini dihinakan. Padahal yang sudah-sudah itu, bagaimana dia memperlakukan Al-Quran, akan Allah perlakukan begitu, bahkan lebih daripada itu. Makanya hati-hati. Iya, dengan Al-Quran Allah akan mengangkat beberapa kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah akan menjatuhkan, menghinakan kaum yang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Fahadas Salim Maula Hudzaifah kana minal mawali wa qad rafa'ahu Allah azza wa jalla bihadzal kitab wa hadza dalna ala annahu tanzilun min rabbil alamin. Ada satu orang, salah satunya adalah yang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran ini, di antara para sahabat, dan juga ada bahkan dari kalangan budak namanya Salim Maula Hudzaifah, yaitu budaknya Hudzaifah bin Yaman, yaitu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad rafa'ahu Allah azza wa jalla bihadzal kitab, karena dia menekuni Al-Quran kemudian diangkat menjadi orang besar. Bagaimana Bilal juga diangkat menjadi orang besar. Kenapa? Wa hadza dalilun ala annahu tanzilun min rabbil alamin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya siapapun orangnya yang mau serius, makanya jamaah sekalian, mari di majelis-majelis kita ini banyak sekali majelis, dari mulai majelis anak-anak, majelis bapak-bapak, majelis ibu-ibu, semuanya dalam rangka pendekatan kepada Allah melalui Al-Quran. Kita fokuskan, kita seriuskan. Terlebih alhamdulillah sudah difasilitasin, tinggal datang saja, belajar, nggak usah sungkan-sungkan. Karena biasanya yang menghalangi kita pintar adalah gengsi, malu, dan
Ada di antaranya sombong. Oh. Jangan sampai nanti itu kemudian menghalangi kita. Yang kita khawatirkan bukan hanya menghalangi, tapi wa yadh'u bi akharin. Jangan sampai kita termasuk yang lainnya yang Allah hinakan melalui Al-Qur'an itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Wabil hadis al-akhar an Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadis yang sangat populer sekali, riwayat Muslim juga. Hadis yang lain dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu karena sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti bakal datang. Ya'ti akan datang yaumul qiyamah, di hari kiamat. Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat syafi'an, mensyafaati. Makanya nggak heran kalau ada beberapa, jangankan di hari kiamat, di alam kubur. Bukan hanya di sekarang ya, sekarang juga di alam kubur nanti diterangi oleh Al-Qur'an. Salah satu yang menerangi Al-Qur'an itu, menerangi alam kubur itu adalah Al-Qur'an. Ini jemaah sekalian. Makanya Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an, baca, pahami, cermati, amalkan sesuai Al-Qur'an. Karena nanti Al-Qur'an itu datang sebagai syafaat, kan menolong. Nanti ketika kita naudzubillah min dzalik, ketika kita memang kita nggak cukup amal baik kita di hadapan Allah, setelah ditimbang-timbang ternyata amalan buruk kita lebih banyak, otomatis kan kita menjadi deretan nama-nama yang kemudian akan menjadi penghuni neraka. Maka nanti Al-Quran akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rob, saya Al-Quran, saya dulu dibaca oleh si Fulan bin Fulan ini. Di tengah kesibukannya dia mau membaca saya, di tengah keterbata-bataan bacaannya dia masih terus berupaya untuk meningkatkan bacaannya. Di tengah kelemahannya dia terus upaya mengamalkan saya, ya Allah. Di tengah godaan hiruk-pikuk dunia, ya Allah, dia masih sempat-sempatnya membaca saya di tengah kesibukannya. Hari ini, ya Allah, mohon keadilannya, jadikan dia atau izinkan saya untuk mensyafaatinya karena izinmu, ya Allah. Diizinkan oleh Allah untuk mensyafaatinya, menolongnya. Di antara yang nanti mensyafaati, tentu yang utama adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya, ada juga orang tua, anak. Al-Qur'an ini. Yang lainnya masih banyak. Hadis yang terakhir sebelum nanti kita lanjutkan untuk berikutnya, masih banyak. Di hadis terakhir di pagi ini, waqala Anas bin Malik rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Oh, berarti yang sering dibaca ini bukan hadis, Pak. Tapi kalau qala Anas bin Malik berarti asarus sahabat. Kalau suatu saat, tapi versi ini ya. Nanti biasanya banyak ustaz-ustaz kita yang menyampaikan menurut mereka ini adalah hadis. Kalau di sini disampaikan bukan qala Rasulullah. Kalau qala Rasulullah hadis. Kalau qala siapa sahabat berarti ini adalah asar. Wa qala Anas bin Malik. Anas bin Malik menyampaikan, karena beliau memang ahli Quran, beliau menyampaikan rubbatalil Quran, banyak sekali. Rubba itu artinya banyak. Kalau bahasa Arab susah dibedain, karena rubba kan dengan robbi kan banyak. Apa namanya, kalimahnya sama persis. Makanya kalau orang yang nggak begitu memahami ini nanti akan dibacanya lain. Rubbatalil Quran, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran. Tetapi wal Quran, sedangkan Al-Quran itu sendiri yal'anuhu, melaknatinya. Hati-hati jemaah sekalian. Tadi yang satu pihak Allah angkat itu seseorang dengan Al-Quran, yang di lain pihak Allah jatuhkan dengan Al-Quran. Yang hari ini rubbatalil Quran, banyak pembaca Al-Quran, wal Quranu yal'anu, sedangkan Al-Quran melaknatinya. Dijatuhkan oleh Allah, dilaknati Al-Quran, habis sudah harapannya. Nanti di hadapan Allah tidak ada lagi yang membela. Siapa yang mau membela kita kalau Al-Quran lagi tidak mau membela? Wal Qur'anu yal'anu, banyak orang yang membaca Al-Quran karena hanya apa? Kadang membaca niatnya sudah lain.
Iya. Biar macam-macam bacaannya dibagus-bagusin, biar disebut ini itu dan lain sebagainya. Ya mungkin ya. Karena kalau itu urusan hati dan niat nggak ada yang tahu sih. Tapi disampaikan begitu. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Makanya nggak heran. Salah satu, mohon maaf, yang membunuh Khalifah Umar. Ali Abdullah bin Muljam itu ya, yang bunuh Ali. Pokoknya yang bunuh Khalifah itu penghafal Al-Quran, Pak. Abdullah bin Muljam itu penghafal Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatinya. Salah satu contohnya itu ya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak membuat dia benar. Ketika berselisih paham dengan seseorang, dia nggak mau seolah-olah dia paling Al-Quran, dia paling pengamal Al-Quran, sehingga orang yang berselisih paham dengan dia, yang beda pendapat, dia anggap salah, keluar dari Al-Quran. Maka bahkan dia sampai menghalalkan darahnya. Ini salah satu di antara contoh orang yang membaca bahkan penghafal Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu menjadi laknat, melaknatinya, bukan mensyafaatinya. Ini jamaah sekalian, bahwa potensi Al-Quran itu kita manfaatkan dengan baik, bahwasanya kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini. Kita serius belajar Al-Quran agar supaya nanti Al-Quran paham kok. Jadi nggak usah dituntut juga, Al-Quran nanti akan paham, akan melakukan haknya untuk membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Nauzubillah. Ini coba sekalian, nggak bisa makan pagi hari ini masih dalam kitab At-Tadarru' ila Allah, yaitu dengan tema atau judulnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.